bisa naik gunung. Nanti digigit ular. Gadis kecil, kamu... Yuan-Yuan. Paman, terima kasih. Tapi namaku bukan Yuan-Yuan. Namaku Chen Dongyu. Kalau Yuan-Yuan nggak diculik, dia pasti sudah sebesar gadis kecil ini sekarang. Andai saja dia anakku. Xiaoyu, kamu nggak apa-apa. Berani-beraninya kamu pukul gadis kecil. Siapa kamu? Bukan urusanmu. Siapa aku? Paman, kamu mau naik gunung? Kamu nggak boleh pergi, nggak boleh. Tenang, bicara pelan-pelan. Kenapa aku nggak boleh naik gunung? Ada ular di gunung dan kamu bisa jatuh dari tebing. Ular? Tebing? Aku sudah naik gunung ini selama lebih dari 20 tahun dan belum pernah melihat satupun ular. Gadis kecil ini mengutukku agar bertemu ular dan jatuh dari tebing. Aku sudah terlalu lunak jika tidak memukulnya sampai mati. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak boleh pergi. Om, tolong jangan pergi. Ular, banyak sekali ular. Sarang demi sarang ular. Di mana gadis kecil tadi? Dasar tidak berguna, kau sengaja merusak semuanya. Bu, aku tidak sengaja. Sungguh tidak. Aku hanya melihat rumah kita akan terbakar, jadi aku lepaskan. Api, kamu dulu mengutuk pamamu digigit ular. Apa trik baru kamu sekarang? Pak Fu, apa ini? Ini adalah hadiah pertama untuk orang tua gadis kecil itu. Perjanjian pembelian obat herbal 2 tahun, dan kami akan membelinya seharga 10 kali lipat harga pasar. Pak Fu, bukankah ini terlalu berharga? Dibandingkan dengan kebaikan menyelamatkan hidupku, uang kecil ini tidak ada artinya. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Mana mungkin perempuan macam itu layak jadi ibu? Dasar sialan, cepat keluar dari rumahku. Pergi, pergi, pergi. Bu cepit rambutku. Itu satu-satunya peninggalan kakek. Berhenti. Xiaoyu, jangan takut. Paman di sini. Ayo, paman akan membawamu ke rumah sakit, oke? Kamu memukulku. Pembunuhan, pembunuhan. Tolong, Chen Dayong, di mana kamu? Cepat ke sini. Menyingkir, sayang, ada apa? Itu dia. Dia membuat masalah di depan pintu kita. Lihat tanganku merah semua. Mungkin patah. Apa? Dia berani menyentuhmu? Xiaoyu penuh luka, tapi dia tidak mau membawanya ke rumah sakit. Dia bahkan mau mengusirnya. Apakah kamu layak menjadi seorang ayah? Biar ku beritahu, aku akan membawa Xiaoyu ke rumah sakit sekarang. Jika kamu berani menghalangiku, aku akan memanggil polisi segera. Kamu... Aku tidak peduli. Aku terluka hari ini. Beri aku uang atau tidak ada yang boleh pergi. Katakan berapa banyak uang yang kamu minta. 5.000 yuan. Tidak, 10.000 yuan. Itu pemerasan. Tanganku tidak akan sembuh tanpa 10.000 yuan. Berhenti, kamu tidak boleh pergi. Bukankah kamu ingin membawanya pergi? Baik, kalau begitu, tanda tangani perjanjian untuk memutus hubungan ibu anak dengan kami. Xiaoyu, mulai sekarang biarkan paman menjadi ayahmu, oke? Paman Xiaoyu mau. Ayah.
Xiaoyu, tenang, tenang, ayah di sini. Dasar perempuan sialan, masih mengutuk aku. Percaya aku akan merobek mulutmu. Ayah, Pak Fu. Dia adalah Presiden Fu dari perusahaan farmasi Yunsheng. Presiden Fu. Tolong bantu saya berdiri. Apakah ini Presiden Fu yang akan membeli ramuan obat keluarga kami? ayah cepat ikut aku. Akan terbakar, akan terbakar. Dasar gadis sialan, kau mau mencelakai aku, kau masih bilang akan terbakar. Lihat langit, mana mungkin bisa terbakar. Benar, pasti tidak bisa terbakar. Kebakaran, ada api. Benar-benar terbakar. Tanaman obatku, uangku. Dasar bodoh, aku suruh padamkan api. Kenapa kau siram aku? Aku... Semua sudah berakhir, semuanya hancur total. Kamu memang pantas. Kamu memang pantas. Pak Fu, di sini berbahaya. Ayo keluar dulu. Tunggu, jangan pergi. Kamu harus ganti rugi dulu. Mau apa? Anak sial ini hampir membunuh seluruh keluargaku. Kalau kamu tidak ganti rugi, tidak ada yang boleh pergi. Sialan, kamu juga harus ganti rugi mainanku. Aku tidak melakukannya. Ini bukan salahku. Tolong, jangan suruh paman bayar. Dasar anak nakal, berani-beraninya membantah. Hari ini aku pukul kau sampai mati. Aku akan menghajarmu sampai mati. Xiaoyu bukan gadis liar, dia putriku, Putri Fu Heking. Dengar, kalau kamu berani menggertak putriku lagi, akan kubuat kamu membayar 1000 kali lipat. Dasar pengecut, kalian cuma bisa menggertak Xiaoyu. Mereka seharusnya sudah terbakar habis tadi. Mereka seharusnya sudah terbakar habis. Bos kaya itu menggertak orang. Jelas ini salah si pembawa sial. Dan sekarang bos mau mukul orang. Dia mukul orang. Berhenti ngomong ngawur. Kebakaran ini jelas disebabkan oleh anakmu yang main petasan. Semua orang di desa melihatnya dengan jelas. Ada apa denganmu? Bukan aku, ini semua karena kutukannya. Omong kosong. Apa buktinya anakku yang memulai kebakaran? Tunjukkan. Semuanya, aku tidak akan mentolerir siapapun yang memfitnah putriku. Aku tahu kalian takut mendapat masalah. Begini saja. Siapapun yang maju bersaksi akan mendapat 100.000 rupiah. Siapapun yang memberikan bukti akan mendapat 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Aku akan bersaksi. Aku punya bukti. Itu semua omong kosong. Omong kosong. Omong kosong atau tidak, kita akan tahu saat melihat buktinya. Biarkan aku bilang, siapapun yang menindas putriku akan membayar harganya. Lihat buktinya ada di sini, di sini. Kamu. Jadi benar-benar Chen Xiaobao yang memulai kebakaran itu. Itu berarti Xiaoyu sama sekali bukan pembawa sial. Itu semua alasan yang dibuat-buat oleh keluarga Chen untuk menindas Xiaoyu. Tepat, tepat. Tepat. Dan lagi pula, jika Xiaoyu tidak menemukan api tepat waktu, api akan menyebar. Kita semua akan terkena imbasnya. Ya, keluarga mereka hampir membunuh kita. Yang lebih menyebalkan adalah mereka telah menindas Xiaoyu tanpa ampun selama bertahun-tahun. Mereka monster, pukul mereka sampai mati. Pukul mereka sampai mati. Orang sepertimu telah menghancurkan keberuntungan desa kita. Perempuan gila, aku akan pukul kamu sampai mati. Pukul kamu sampai mati. Kalian semua gila. Jelas ini salah gadis liar ini. Berani kamu masih memfitnah Xiaoyu? Berhenti memukulku, sakit sekali. Pukul dia, dialah yang melakukan semuanya. Chen Dayong, bagaimana aku bisa menikahi pengecut seperti itu? Kalian berdua bukan orang baik. Berhenti memukul, berhenti memukul. Mereka memukuli orang. Tolong, mereka memukuli orang.
Xiaoyu pulanglah dengan ayah. Tapi Xiaoyu adalah bencana. Xiaoyu bukan bencana. Dia adalah bintang keberuntungan kecil ayah. Ayo pulang. Xiaoyu, mulai sekarang ini akan menjadi rumahmu. Pertama, berkenalanlah dengan kamarmu. Hei, dari mana datangnya anak kecil ini? Namanya Xiaoyu. Mulai sekarang, dia adalah nona muda keluarga Fu. Ayo, kamu antar Xiaoyu ganti baju. Ya, Yuan. Paman, terima kasih, tapi namaku bukan Yuan. Namaku Chen Dongyu. Xiaoyu, andai saja kau benar-benar Yuan. Ayah! Xiaoyu, kita sangat cantik. Kau malaikat kecil yang membawa keberuntungan bagi ayah. Ayah adalah malaikat yang melindungi Xiaoyu. Tuan muda, ini darurat. Kondisi Tuan tiba-tiba memburuk. Cepat temui dia. Yanyan, jangan khawatir. Kali ini aku pura-pura sakit. Aku pasti akan membuat si Hacking itu setuju menikahimu. Terima kasih, Paman. Kakak Hacking. Nah, waktuku tidak lama lagi. Ayah, jenis kelamin di surat diagnosis itu perempuan, tapi kamu... Anak durhaka, kalau kamu tidak menolak menikah dan punya anak, apa aku perlu melakukan ini? Kau... Xiaoyu, panggil dia kakek. Kau panggil aku kakek, dia panggil aku kakek. Ya, namanya Xiaoyu, dia putriku. Putri? Anak baik ya, biar kakek lihat. Jadi itu alasanmu menolak menikah, bocah. Kau punya anak perempuan di luar nikah. Bagus sekali. Kak Hacking, apa kamu punya anak perempuan di luar nikah? Paman, kamu harus membelaku. Baik, aku akan membelahmu. Kamu bilang apapun, gadis ini benar-benar mirip kamu waktu kecil, Hacking. Ayah, kamu salah paham. Xiaoyu adalah anak angkatku. Maksudmu angkat? Kalau begitu kamu harus cepat nikahi Yanyan, punya anak kandung sendiri. Ayah, apakah kakek tidak suka Xiaoyu? Xiaoyu, kakek sakit. Xiaoyu baik sekali, masa kakek tidak suka dia? Kakek, makan permen, nanti akan merasa lebih baik. Gadis ini lebih pandai menyenangkan orang daripada anakku. Ayah, Xiaoyu anak yang sangat pengertian. Aku ingin membesarkannya sampai dewasa. Dasar jalang, aku saja belum menikah ke keluarga ini. Kamu sudah berusaha mencuri harta keluargaku. Aku pasti tidak akan membiarkan dia berhasil. Ayah, cepat selamatkan kakek. Dia akan segera kambuh. Xiaoyu, apa yang kamu lihat? Aku melihat kakek jatuh dari tempat tidur. Apa urusan ini kalau bicarakan? Anak liar, berani sekali kamu mengutuk Paman Fu. Aku tidak, Ayah. Aku tidak mengutuk kakek. Kakek benar-benar akan segera terkena serangan. Kakak Hacking, ada apa dengan anak ini? Apa yang dia katakan terlalu kejam? Aku percaya Xiaoyu. Dia menyelamatkan nyawaku di desa Chenjia. Tapi dia juga tidak boleh mengutukku. Benar, Paman. Anak liar ini kurang disiplin. Jika kamu membawanya kembali ke keluarga Fu, dia pasti akan membawa cemoohan bagi keluarga Fu. Jika
Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus segera menyelamatkan kakek. Sialan, kamu baru saja masuk dan berani mengobrak-abrik lemari. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Paman, anak yang tidak disiplin seperti ini tidak boleh dibawa kembali ke keluarga Fu. Dengan ini, tidak masalah nanti saat kakek terkena serangan. Sialan, berani sekali kamu mengutuk paman. Obat untuk menyelamatkan kakek. Beraninya kau memukul anak kecil. Maaf Mas Hacking, tapi aku hanya tidak ingin melihat dia mengutuk Om. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Anak ini kurang disiplin. Tapi bagaimana anak ini tahu aku menaruh pil Sukseo Juksin di laci? Ayah, ada apa denganmu? Ayah! Om, ada apa denganmu? Om, apakah gadis itu mengutukmu? Om, akting kakek tua ini semakin baik. Sepertinya aku akan segera bisa menikahi Mas Hacking. Cepat beri aku obatnya. Oh tidak, dokter. Benar, panggil dokter. Dokter, segera pergi ke lantai 2. Mungkinkah kakek tua ini benar-benar kambuh? Ayah, cepat beri kakek obatnya. Mas Hacking, kamu tidak bisa percaya apa yang dikatakan anak itu. Mas Hacking, aku sering melihat paman minum obat ini. Paman tidak pernah minum obat yang dipegang anak itu. Xiaoyu, apa kamu yakin ini obat yang diminum kakek? Ayah, aku yakin. Dongyu bilang ada ular berbisa di gunung dan tidak boleh ada yang naik dan penduduk desa benar-benar digigit ular. Dongyu bilang halaman belakang akan terbakar dan benar-benar terbakar. Xiaoyu, ayah percaya padamu. Kakak Hacking, paman dalam kondisi kritis sekarang. Minum obat sembarangan akan membunuhnya. Aku bilang aku percaya pada Xiaoyu. Kakak Hacking, kamu akan menyesal. Aku takut aku akan menyesal jika mendengarkanmu. Kamu! Ayah. Tuan Fu, ada apa dengan Tuan? Dia tiba-tiba pingsan. Periksa dia cepat. Syukurlah Tuan Fu, untungnya Anda memberi Tuan obat tepat waktu. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Xiaoyu, kamu menyelamatkan kakek lagi. Kakek, makan apelnya. Terima kasih Xiaoyu, kamu menyelamatkan nyawa kakek. Kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil kakek. Dasar jalan kecil ternyata menjilat orang tua itu. Cepat atau lambat aku akan mengusirmu. Kakek bilang aku bintang keberuntungan kecil. Xiaoyu, kamu memang selalu menjadi bintang keberuntungan kecil. Kesehatanku semakin memburuk. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa melihatmu menikah dan punya anak sebelum aku mati. Ayah, kesehatanmu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Sekarang aku sudah punya Xiaoyu, aku tidak terburu-buru menikah. Kak Hacking, Xiaoyu kan hanya anak angkat. Mana bisa dia sebaik anak kandung kan, Pak?
Dia bahkan tidak bisa membedakan vitaminku dan pil Suxiao Juxin. Dia hampir membunuhku, dasar menantu seperti itu. Sudahlah, Hacking, kamu yang putuskan pernikahanmu sendiri. Pak, Cukup! Meskipun keluarga kita sudah bersahabat turun-temurun, kita bisa santai. Tapi ayah masih lemah. Bisakah kau memberinya ketenangan? Mas Hacking, maaf. Ini kontrak yang akan ditandatangani dengan grup Pang. Grup Qianfan juga tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Kali ini terserah padamu. Ayah, tenanglah dan sembuhkan penyakitmu. Aku akan mengurus urusan perusahaan. Ayah, Ada apa, Xiaoyu? boleh aku ikut? Tentu saja boleh. Mas Hacking, perusahaannya sedang sibuk sekali. Kenapa kau membawa anak kecil? Dia putriku, aku bisa membawanya kemanapun aku mau. Ayah, Xiaoyu pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Jangan khawatir, Pak Pang. Kami akan segera sampai. Kakak Hacking, semuanya sudah diatur. Dasar sialan, aku akan memberimu pelajaran segera. Ayah, hentikan mobil, berhenti. Rambu merah itu rambu merah. Dasar sialan, apalagi yang kau omong ngawur? Cepat, jalan. Apa kau mau bertanggung jawab jika kita kehilangan order 100 miliar? Tidak, kita tidak boleh jalan. Ayah, kita benar-benar tidak boleh jalan. Xiaoyu, kenapa kita harus berhenti? Apa yang kau lihat? Lihat rambu merah itu. Jalan di sana akan runtuh dan banyak mobil akan jatuh ke dalamnya. Dasar sialan, omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Kakak Hacking, aku hanya terburu-buru. Jika grup Qianfan merebut order ini, grup kita akan menderita kerugian besar. Apa kau benar-benar akan menunda acara besar karena omong kosong gadis ini? Paman masih di rumah menunggu kabar baikmu. Qianfan sudah lama mengincar Yun Sheng dengan serakah dan selalu ingin memonopoli jalur penjualan bahan obat. Jika aku tidak pergi ke hotel untuk menandatangani kontrak secepatnya, aku khawatir. Xiaoyu, apakah kamu benar-benar melihat bahwa jalan akan longsor? Ya, aku melihat banyak mobil di belakang akan jatuh. Dan ada banyak orang tergeletak di sana dengan banyak darah. Jika benar-benar terjadi longsor, aku khawatir semua orang di belakang akan mati di sini. Kak Hacking, kita benar-benar tidak punya waktu. Kalau benar-benar tidak bisa, bagaimana kalau kita memutar? Tidak, kita tidak boleh pergi. Ayah, ayo selamatkan para paman dan bibi di belakang kita. Dibandingkan dengan nyawa manusia, pesanan 100 miliar tidak ada artinya. Hadang jalan dengan memarkir mobil secara melintang. Baik, Bapak Fu. Kak Hacking, apa kau benar-benar akan menunda acara besar karena omong kosong gadis ini? Xiaoyu tidak pernah bicara omong kosong. Kau... Kau ayah terbaik di dunia. Nak, jika jalan tidak longsor dan kau menunda penandatanganan kontrakku, lihat nanti bagaimana aku menghadapi...
Kau mau mati. Kamu nggak lihat tanda dilarang parkir. Cepat pindahkan mobilnya, bersihkan jalan. Om, jalan di depan akan runtuh. Jangan ke sana. Omong kosong, mana mungkin jalan yang bagus runtuh. Hei bocah, kalau berani mengganggu urusan pentingku, akan kuajari kau. Pak, tolong bertahan sebentar lagi. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Pak, jalan di depan terhalang. Saya cek dulu. Anak saya tidak bicara omong kosong. Jalan di depan benar-benar akan runtuh. Kalian tidak bisa lewat. Kamu bilang akan runtuh. Begitu saja percaya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu dewa? Dasar Jalang, ini semua salahmu ikut campur urusan orang, membuat Mas Heking kehilangan muka karenamu. Semuanya, tolong tunggu sebentar, 2 menit saja. Tunggu, apaan? Presiden kami harus ke rumah sakit sekarang. Kamu bisa bertanggung jawab kalau kondisinya memburuk? Kakek itu sakit. Aku harus membantunya. Apa yang kamu lakukan? Presiden kami sakit parah. Pindahkan mobilnya segera. Jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Kakek tidak sakit. Hanya ada yang tersangkut di tenggorokannya. Dia harus segera mengeluarkannya. Kamu tahu apa, bocah? Presiden kami memiliki penyakit jantung. Dia harus segera ke rumah sakit. Ayah, kakek benar-benar ada yang tersangkut di tenggorokannya. Xiao Yu tidak berbohong. Kita harus segera menyelamatkannya. Baik Xiao Yu, ayah percaya padamu. Ayo selamatkan kakek bersama. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh presiden kami. Anakku tidak pernah berbohong. Jika kamu ingin menyelamatkan presidenmu, lepaskan. Ayah, kakek sekarat. Oke, Pak Tua. Ya, aku hanya serakah dan ketelen biji buah. Aku bahkan tidak bisa bicara. Jadi cuma itu? Nak, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Ini yang seharusnya dilakukan Xiao Yu. Seseorang pernah mengajariku bahwa aku harus dengan tulus membantu semua orang. Anak yang baik, kau punya putri yang luar biasa. Aku akan membalas kebaikan ini di masa depan. Aku ada keadaan darurat, urusan mendesak. Aku akan menerobos jika kau tidak minggir. Tidak, akan runtuh, akan runtuh. Omong kosong, Nak. Beberapa hari ini tidak hujan. Mana mungkin jalan yang bagus bisa runtuh. Aku pikir kau sengaja cari masalah. Aku tanya sekali lagi, kau mau minggir? Kalau tidak, aku terobos. Tolong, Pak. Ini benar-benar akan runtuh. Xiao Yu tidak ingin melihatmu terluka. Nak, minggir dari jalanku. Jalannya runtuh. Dia menyelamatkan hidupku. Berkat dia, gadis ini luar biasa. Apakah dia Dewi yang turun ke bumi? Kalau tidak, bagaimana dia tahu tentang tanah longsor itu? Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku tadi. Maaf, aku salah tadi, benar-benar salah. Paman, wajahmu akan sakit seperti ini. Tolong cepat berdiri. Kakek dulu mengajariku bahwa aku tidak boleh membiarkan orang lain berlutut. Xiao Yu sangat senang bisa membantu Anda. Gadis yang luar biasa. Jika aku punya putri seperti itu, hidupku akan berarti. Tidak, para paman, kalian tidak perlu melakukan ini. Xiao Yu, kita benar-benar luar biasa. Sekarang dia adalah bintang keberuntungan kecil semua orang. Dasar bocah sialan, kamu cuma beruntung dan menebak dengan benar sekali. Jangan sungguh-sungguh mengira kamu seorang dewi. Aku akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Kakak Heking, cepat!
Tuan Pang dan yang lain sudah tidak sabar. Siap. Tunggu sebentar. Gadis kecil, kakek punya hadiah untukmu. Mulai sekarang, datanglah padaku dengan Leontin Giok ini. Apapun yang kamu butuhkan, baik itu pergi ke langit atau ke laut, kakek akan membantumu. Apakah Anda tokoh hebat itu? Hanya seorang tua yang lusuh. Kamu ada urusan mendesak, jadi kamu duluan. Orang-orang dari grup Yunsheng belum datang. Mereka jelas meremehkan Presiden Pang. Kenapa tidak bekerja sama dengan grup Jianfan kami saja? Kami bahkan bisa memberikan diskon tambahan 30%. Tapi bagaimana dengan kualitas obat-obatan Anda? Presiden Gu, Anda benar-benar sombong. Anda benar-benar membuat saya menunggu Anda setengah jam penuh. Maaf, Presiden Pang. Saya mengalami sedikit insiden di jalan. Apa yang lebih penting dari Pak Pang? Kamu jelas meremehkan Pak Pang. Pak Pang, setelah kita tanda tangan kontrak, saya akan traktir minum sebagai permintaan maaf. Jangan buang waktu. Kalau mau lanjut kerjasama, tidak apa. Tapi kamu harus turunkan harga obat lagi 30%. Pak Pang, Yunsheng sudah turunkan harga ke level terendah. Apalagi 30%. Kami bahkan tidak bisa turunkan 10%. Kamu buat saya tunggu setengah jam. Sekarang bilang tidak bisa turun harga. Jadi, apa gunanya diskusi kita? Kak Heking, sebenarnya kita hanya perlu sedikit menurunkan standar kualitas bahan baku obat. Kalau begitu, turunkan harga tidak akan pengaruhi laba kita. Kita jangan sampai kehilangan pesanan besar, Pak Pang. Tidak, Maya. Kakek tua itu bilang ramuan obat yang busuk bisa membunuh orang. Dasar gadis bodoh, orang dewasa sedang membicarakan bisnis. Apa hakmu, anak kecil, untuk ikut campur? Cukup. Ini peringatan terakhirku untukmu. Berhenti mendekati Xiaoyu dengan cara yang tidak pantas. Siapapun kau, aku tidak akan bersikap baik padamu. Kakak Heking, aku hanya memikirkanmu. Tidak perlu. Direktur Pang, grup Yunsheng, saya bertanggung jawab atas setiap pasien. Saya tidak akan pernah memproduksi obat-obatan murahan. Baiklah, kau begitu mulia, begitu terpuji. Kalau begitu, kita tidak akan bekerja sama lagi. Kau membuang-buang waktuku. Direktur Pang. Fu Heking, dulu aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi mulai sekarang, tunggu saja Yunsheng bangkrut. Dasar gadis bodoh, siapa yang menyuruhmu ikut campur? Xiaoyu benar, kau begitu putus asa demi uang sampai tidak peduli dengan nyawa manusia, begitu? Jika ini terjadi lagi, kau keluar dari Yunsheng. Kakak Heking? Keluar. Fu Heking, kau benar-benar kehilangan pesanan terbesar hanya karena kau terlambat. Apa kau mencoba membuatku mati? Om jangan marah. Bukan salah Mas Heching juga. Ini semua salah gadis ini. Dia ngotot main-main di jalan, sehingga waktu kita terbuang. Kakek. Ini semua salahku aku. Xiaoyu. Ayah, soal ini bukan salah Xiaoyu. Kalau bukan karena Xiaoyu, yang akan Bapak lihat sekarang mungkin adalah mayat kami. Maksudnya? Hari ini saat dalam perjalanan menandatangani kontrak, kami mengalami longsor jalan. Jika Xiaoyu tidak menghentikan kami dan banyak mobil di belakang akan jatuh, dan banyak orang akan tewas atau terluka. Ada hal seperti itu? Kakek tidak menyalahkanmu. Kamu melakukan perbuatan baik. Betapa senangnya jika gadis ini benar-benar cucuku. Tanpa dukungan finansial, saya khawatir perusahaan kita tidak akan bisa bertahan lama. Perusahaan telah menderita kerugian besar sejak kehilangan pesanan dari keluarga Wang. Saya khawatir hanya ada satu cara untuk membalikan keadaan.
Ayah, apakah ada ide? Hanya jika kita memenangkan paten di lelang PGN 7 besok, Yunsheng akan memiliki secercah harapan terakhir. Lelang PGAju? Baiklah, apapun yang terjadi, saya akan memenangkan paten ini besok. Gadis nakal itu, bahkan pria tua itu telah tertipu olehnya. Saya harus... Mas Heching, aku sudah menghangatkan segelas susu untukmu. Cepat diminum selagi hangat, ini membantu tidur. Terima kasih, tapi tidak perlu. Mas Heching, tanganku sampai merah terbakar hanya karena menghangatkan susu ini untukmu. Maukah kamu meminumnya, kumohon? Mas Heching, kalau kamu tidak meminumnya, aku tidak akan pergi. Aku sudah selesai minum. Kamu bisa keluar sekarang. Kakak Heching. Ayah! Di mana ayah? Dasar gadis sialan kau lagi. Ayah, cepat bangun. Xiaoyu, Kau mengacaukan rencanaku lagi. Lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Xiaoyu. Ayah! Kak Heching, bagaimana kau bisa bangun? Kenapa? Bukankah seharusnya aku bangun? Kau lagi dasar gadis sialan. Kalau bukan karena kau, aku pasti berhasil malam ini. Kau membius aku. Ya, tapi Kak Heching, aku melakukan semua ini untukmu. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak bisa melihat itu? Hei, kau perempuan sialan, ini semua salahmu. Liu Yanyan, awalnya kupikir kau hanya manja. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan begitu tidak tahu malu. Kau bahkan berani menyakiti Xiaoyu. Pergi, keluar dari sini. Kau menyuruhku pergi demi perempuan liar itu? Enyahlah, kukatakan enyahlah. Fu Heching, kau akan menyesal. Xiaoyu, maaf. Itu kesalahan ayah. Ayah berjanji padamu tidak akan ada yang menindasmu lagi. Ayah! Fu Heching milikku. Harta keluarga Fu hanya bisa menjadi milikku. Aku tidak akan pernah membiarkan gadis sialan itu menang. Apa yang tidak bisa kumiliki, orang lain juga tidak boleh memilikinya. Tuan Wang, apakah Anda ingin mendiskusikan kerjasama? Kerjasama seperti apa? Tentu saja kerjasama tentang bagaimana menjatuhkan Yunsheng Group dan membuat keluarga Fu tidak bisa dipulihkan.
Ketua Fu, seluruh keluargamu ada di sini. Sepertinya tujuanmu kali ini tidak kecil. Apa gunanya hanya punya tujuan? Modal kerjamu hampir kolaps. Menurutku mereka datang untuk mempermalukan diri sendiri. Liu Yanyan, aku tidak pernah menyangka kau akan jatuh serendah ini. Kau benar-benar terlibat dengan orang seperti Wang Nan. Kau! Orang sepertiku, aku sekarang punya dukungan puluhan miliar dari konsorsium Redan di belakangku. Jauh lebih baik darimu. Redan, bank investasi top dunia grup Redan. Qianfan mencuri pesanan miliaran Yunsheng dan sekarang mendapatkan investasi selangit dari Redan. Yunsheng pasti hancur. Fu Hacking, kau benar-benar mendorong perusahaan bangkrut demi seorang gadis kecil. Kau benar-benar berbakat. Berbakat menjadi penjaga pintu. Kau! Ayah, jangan marah. Xiaoyu akan memberi pelajaran pada orang jahat ini nanti. Dengan dia? Dasar gadis kurang ajar masih melawan? Kau akan menangis sebentar lagi. Fokus pada urusan, berhenti buang-buang kata dengan mereka. Tuan Wang, jangan marah. Setelah memenangkan lelang ini, keluarga Fu harus berlutut di hadapanmu dan memohon ampun. Ayo pergi! Selamat datang para tamu terhormat di lelang ini. Penawaran untuk paten teknologi anti kanker PGN7 dimulai sekarang dengan harga dasar 100 juta yuan. Kami bertekad untuk menang. 120 juta yuan. 120 juta yuan. 130 juta yuan. 130 juta yuan. Grup Yunsheng menawar 150 juta yuan. Betapa piciknya dirimu. Berani-beraninya kamu bersaing denganku? 200 juta yuan. 200 juta yuan. 200 juta yuan. Meskipun PJN7 diakui di industri, apakah layak bagi Qianfan mengeluarkan uang sebanyak itu? Apakah Redan berinvestasi di Qianfan hanya karena paten ini? Mereka pasti punya informasi orang dalam. Saya bertekad mendapatkan paten ini hari ini. Siapapun yang berani bersaing denganku akan tersingkir total dari industri manufaktur. Fu Hacking, jika kamu sadar diri, menyerahlah lebih awal. Mungkin aku akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni Yunsheng. 300 juta yuan. 300 juta yuan. Kamu tidak tahu malu kan, Fu Hacking? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghancurkanmu. 500 juta yuan. 500 juta yuan. Sekarang tidak ada yang bisa bersaing dengan Qianfan. Fu Hacking, bagaimana kamu masih bisa bersaing denganku sekarang? Fu Hacking, apakah kamu punya keberanian untuk mengikuti? Apa yang kamu punya untuk melawanku? Aku punya 50 miliar dari grup Leidan di tanganku. Bahkan 10 grup Yunsheng pun tidak sebanding. Grup Qianfan menawar 500 juta. 500 juta panggilan pertama. $600 juta. 600 juta. 1 miliar. 1 miliar. Grup Qianfan menawar 1 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Direktur Wang, kamu benar-benar punya keberanian besar. Jangan pernah lupakan aku lain kali. Tentu saja. Kamu suka menggoda ya? 1 miliar panggilan pertama. Kakek, apakah paten itu benar-benar sebagus itu? Kenapa semua orang memperebutkannya? Ini yang disebut paten obat hidup teratas di dunia. Ini bisa memodifikasi gen sel T dan bahkan membantu 94% pasien kanker bertahan hidup. Bagaimana kalau ayah tidak bisa mengalahkan tawaran paman jahat itu? Kita harus memenangkan tawaran ini. Ini kesempatan terakhir keluarga Fu. 1 miliar panggilan kedua. Ayah, saya khawatir kita tidak memiliki dana liquid yang cukup di pembukuan. Kita harus mendapatkan paten ini bagaimanapun caranya. Hanya dengan cara ini Yunsheng bisa bertahan. Teruslah menawar. Jika kita tidak bisa mengalahkan tawaran paman jahat itu, ayah akan tidak bahagia. Xiaoyu ingin ayah dan kakek bahagia. Ayah!
Kamu baik-baik saja? Apa yang harus kulakukan? Bos berhati hitam, cepat beri kami kompensasi. Ayah, ada apa denganmu? Ayah, ada apa denganmu? Ayah. Ayah, jangan beli itu. Xiaoyu, apa kamu lihat sesuatu lagi? Fu Heking, kamu terlalu dengerin gadis liar ini. Mungkin aku harus pergi ke TK dan ambil beberapa anak lagi untuk kamu dengerin. Menyerahkan masa depan grup Yunsheng ke seorang gadis liar. Apa keluarga Fu sengaja cari mati? Alasan Yunsheng kehilangan pesanan Direktur Pang adalah karena gadis liar ini. Apa ayah dan anak keluarga Fu kerasukan roh jahat? Kenapa mereka begitu percaya padanya? Ayah, benda yang disebut paten di panggung itu akan membunuh banyak orang. Kita tidak boleh membelinya. Ayah Xiaoyu menyelamatkan nyawa Anda dan saya. Saya percaya padanya. Tapi paten ini mungkin kesempatan terakhir Yunsheng. Ayah, kita masih belum tahu apakah teknologi anti kanker PJN7 ini sudah matang. Jika kita mempertaruhkan semua aset keluarga untuk mengambilnya, risikonya terlalu besar. Baiklah, Xiaoyu adalah bintang keberuntungan kecil keluarga Fu kita. Kita akan dengar kata Xiaoyu dan mundur dari lelang PGN7. Satu miliar yuan, panggilan ketiga. Satu miliar untuk ketiga kalinya. Paten proyek PGN7 milik Tuan Wang. Sudah kubilang, Yunsheng hari ini datang hanya untuk mempermalukan diri sendiri dengan harta keluarga yang pas-pasan. Bagaimana kau bisa bersaing denganku? Pak Wang, kamu hebat. Jauh lebih baik dari si bodoh Fu Heking. Benar sekali. Sampah tetaplah sampah, tapi aku baik hati. Kamu cukup berlutut dan bersujud meminta maaf padaku. Saat Yunsheng bangkrut, aku bisa pertimbangkan untuk menerimamu, tapi kau harus bersujud sampai aku puas. Paman jahat sebentar lagi akan menangis. Baik bibi jahat maupun paman jahat akan menangis. Dasar bocah, kau pikir kau bisa membuat Pak Wang menangis? Nanti aku akan buat seluruh keluargamu menangis bersama. Tidak mungkin, pasti kau yang akan menangis. Kau. Berhenti buang kata dengan gadis liar ini. Karena keluarga Fu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kita akan mengakuisisi Yunsheng saat bangkrut. Kamu cuma dapat satu paten. Siapa yang benar-benar bangkrut masih belum pasti. Kau masih bicara keras, padahal sudah diambang kematian. Kita lihat saja nanti. Berikutnya adalah obat target TLM3. Harga awal 100 juta yuan, dengan kenaikan tawaran 10 juta yuan setiap kali. Kamu masih sombong padahal sudah diambang kematian. Nanti kita lihat saja. Berikutnya adalah obat target TLM3. Harga awal 100 juta yuan, setiap kenaikan tawaran 10 juta yuan. Produk cacat yang diakui industri tapi mereka berani minta 100 juta yuan. Aku pun tidak mau ambil gratis. Gratis? Aku repot walau dibayar untuk ambil. Hanya orang bodoh yang akan menawar. Xiaoyu, ada apa denganmu? Ayah, cepat. Beli paten ini. Bisa selamatkan banyak orang. Bintang keberuntungan kecilku sudah bicara. Cepat tawar. Apakah tuh ada pembeli yang mau menawar? Jika tidak ada pembeli yang menawar setelah hitung mundur, saya akan mengumumkan bahwa TLM3 gagal terjual. 5 4 Grup Yunsheng menawar 100 juta yuan. Bagus, grup Yunsheng menawar 100 juta yuan. Apakah ada tawaran lain?
Terjual, paten TLM3 milik grup Yunsheng. Menghabiskan 100 juta yuan untuk setumpuk kertas sampah. Grup Yunsheng pasti gila. Dengan teknologi cacat seperti ini, aku rugi kalau tidak membunuh orang. Aku tidak berani ambil meskipun dibayar. Sungguh luar biasa. Fu Hacking, kamu harus ingat untuk memberitahuku saat Yunsheng bangkrut. Aku pasti akan menyediakan posisi penjaga pintu untukmu. Menghabiskan 100 juta yuan untuk setumpuk kertas sampah. Grup Yunsheng pasti gila. Dengan teknologi cacat begini, saya kalah kalau tidak membunuh orang. Saya tidak berani mengambilnya meskipun dibayar. Fu Hacking, kamu harus ingat bilang padaku saat Yunsheng bangkrut. Aku pasti akan menyediakan posisi penjaga gerbang untukmu. Presiden Wang, bukankah agak keterlaluan menjadikan Presiden grup Yunsheng sebagai anjing penjaga Anda? Keterlaluan? Nah, karena Nona Liu berkata begitu, demi Nona Liu, biarkan Presiden Fu menjadi kapten keamanan, dan gadis liar itu milikmu, biarkan dia menjadi wakil kapten keamanan. Kamu terlalu cepat bersukacita. Mungkin kau akan datang ke Yunsheng untuk menjadi kapten keamanan. Fu Hacking, kamu masih bicara keras. Sejak kau membawa sial ini ke rumah, kau tidak pernah punya hari yang damai. Kebangkrutan grup Yunsheng adalah yang pantas kau terima. Grup Yunsheng saya masih berjalan dengan baik sejauh ini. Tapi kamu, apakah kamu benar-benar bahagia terlibat dengan orang seperti Wang Nan? Kamu... Baik, tunggu saja Pak Wang akan mengurusmu. Di mana Fu Hacking? Sepertinya Pak Wang bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kamu sudah hancur. Fu Hacking, apa yang kamu main-mainkan? Harga saham perusahaan hampir turun ke batas bawah. Kamu harus memberi kami penjelasan. Demi gadis liar ini, kamu telah membuat Yunsheng menjadi bahan tertawaan di industri. Saya yang mengambil keputusan. Hadapi saya untuk apapun, tapi tidak ada yang boleh menghina anak perempuan saya. Untuk gadis liar ini, kamu membuat Yunsheng jadi bahan tertawaan di industri. Aku yang memutuskan. Hadapi aku untuk apapun, tapi tidak ada yang boleh bicara buruk tentang putriku. Fu Hacking, jangan kira kau bisa berbuat semaumu hanya karena kau anak ketua. Kami juga punya saham di perusahaan. Kau... Cukup. Semua keputusan yang dibuat Hacking sudah kusetujui. Ketua, bagaimana kau bisa membiarkan omong kosong wakil presiden? Kita kehilangan setidaknya beberapa miliar yuan hari ini. Aku mengerti. Aku akan mengganti semua kerugianmu kali ini. Ketua, kau tidak mengerti. Ini bukan hanya soal uang. Yang lebih penting adalah kau dan presiden jangan lagi mendengarkan gadis liar ini. Menarik, benar-benar menarik. Aku tidak pernah menyangka bisa melihat drama saling sikut di Yunsheng. Ramai sekali. Tuan Wang, ini urusan internal Yunsheng, tidak ada hubungannya dengan Qianfanmu. Kau benar, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin mengingatkan para pemegang saham. Hiduplah beberapa hari lagi, supaya engkau bisa menunggu Fu Hacking jadi satpam di Qianfan kami untuk mengganti kerugianmu. Lihat, ini dia. Aku akan langsung berbagi kabar baik tentang paten baru kami dengan Ketua Fu. Halo. Pak Wang, ada sesuatu yang salah. Kantor Paten Internasional baru saja mengeluarkan pengumuman. Tingkat kematian PGN7 selama uji coba mencapai 70% dan patennya dilarang digunakan. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Pak Wang, saya sudah memverifikasi berita ini. Benar. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Pak Wang, yang penting sekarang perusahaan mengalami kerugian buku 1 miliar yuan. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kamu panik? Hanya satu paten, hanya 1 miliar yuan. Saya punya banyak uang. Jual beberapa saham untuk menutupi kerugian. Pak Wang, saham perusahaan sudah jatuh ke batas bawah. Batas bawah? Batas bawah. Ini tidak mungkin. Pak Wang, tim keamanan Yunsheng Group saya selalu menunggu kedatangan Anda. Fu Hacking, jangan terlalu puas. Ini belum berakhir. Saya menderita kerugian besar. Apa kau pikir Yunsheng akan bebas dari masalah? Tidak perlu khawatir soal itu, Pak Wang. Saya percaya pada putri saya. Yunsheng pasti akan bangkit kembali.
Pak Fu, ini bencana. Kita hancur. Nak, bukan hanya saya yang rugi. Qianfan punya banyak dana. Kalian Yunsheng yang pada akhirnya akan runtuh. Tenang, ada apa? Kapasitas produksi perusahaan tidak bisa mengimbangi. Terlalu banyak pesanan yang harus ditangani. Apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Pak Fu, Asosiasi Medis Dunia baru saja mengumumkan efek yang diharapkan dari TLM3 melebihi ekspektasi. Perusahaan farmasi dari semua negara memesan dengan panik. Dengan kapasitas produksi Yunsheng saat ini, kami tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Ayah, kenapa semua orang melihatku? Karena hanya satu kalimat dari kamu, Yunsheng Group masuk Fortune Global 500. Kamu benar-benar dewa kekayaan turun ke bumi. Tidak, bahkan dewa kekayaan tidak sekuat ini. Yunsheng selamat, selamat, selamat. Kenapa semua orang melihat Xiaoyu? Karena Xiaoyu adalah bintang keberuntungan kecil. Dia adalah bodhisattva hidup keluarga Fu. Hei, siapa yang bicara omong kosong tadi? Jelas, Xiaoyu kita adalah dewa kekayaan turun ke bumi, membawa keberuntungan bagi Yunsheng Group. Itu hanya keberuntungan bodoh. Apa hebatnya menandatangani beberapa pesanan? Qianfan bisa memulai dari awal. Saya masih punya 50 miliar yuan dari Redan Group. Saya bisa bangkit kapan saja. Kamu tidak punya kesempatan. Kamu tidak punya kesempatan. Ayah, itu kakek itu. Siapa kamu? Berani sekali bicara seperti itu padaku. Jaga mulutmu. Ini adalah Presiden Zhang dari konsorsium Redan. Dari mana datangnya kucing dan anjing ini? Berani-beraninya kamu berpura-pura menjadi Presiden Zhang dari Redan? Kamu! Wang Nan, kamu menyuruh perusahaan farmasi menggunakan bahan obat bermutu rendah. Kamu juga memberikan laporan tes palsu kepada konsorsium Redan. Kamu menipu investor. Bersiaplah untuk diadili. Kakek, apakah kesehatanmu sudah lebih baik? Ya, sekarang saya bisa makan apapun tanpa tersedak. Hebat, kakek saya selalu menyimpan barang yang kau berikan padaku. Bagus. Bukankah Liontin Giok Unicorn ini adalah tanda keluarga Zhang dari Redan? Saya beruntung bisa melihatnya sekali. Jadi dia benar-benar presiden konsorsium Redan? Apakah kamu benar-benar Presiden Zhang? Siapa lagi kalau bukan saya? Hari ini, atas nama Redan Konsortium, saya umumkan bahwa Yunsheng Group adalah satu-satunya mitra kami di industri farmasi. Keluarga Fu sekarang sedang naik daun. Semua keberuntungan ini dibawa oleh dewa kekayaan kecil dari keluarga Fu. Fu Hacking, dari mana kamu cari aktor ini untuk pura-pura seperti ini bersamamu? Asisten Sun, tunjukkan dokumennya padanya, lalu usir dia keluar. Aku tidak mau melihatnya lagi. Ya. Ini tidak mungkin, pasti palsu. Apa kau tidak mengenali tanda tanganmu sendiri? Mustahil, aku tidak percaya. Telepon. Halo Pak Li, ini aku. Jangan hubungi aku lagi. Qianfan Group menggunakan bahan obat palsu dan berkualitas rendah untuk mencelakai pasien. Redan Konsortium telah menghentikan kerjasamanya dengan Qianfan. Sudah berakhir, semuanya benar-benar berakhir. Xiaoyu, kamu benar-benar bintang keberuntungan. Bagaimana kalau menjadi cucuku? Tidak. Tuan Zhang, bisnis tetaplah bisnis. Beraninya kau mencuri cucuku di depan mataku. Bukankah lebih baik untuk Xiaoyu memiliki dua kakek? Kenapa disebut mencuri? Xiaoyu, jadilah cucuku ya. Oke, sekarang aku punya cucu.
Tuan Zhang itu sungguh konyol, berani menginginkan Xiao Yu pada pertemuan pertama. Ayah, tenang. Tuan Zhang juga menyukai Xiao Yu kita. Suka padanya berarti dia bisa mencuri cucuku? Kau pikir aku akan... Tuan Zhang dari konsorsium Redan mengundang Tuan dan Nona kecil untuk hadir di jamuan besok. Ayah, apakah ayah akan pergi besok? Iya, masa enggak? Kalau aku tidak pergi, Pak Zhang akan kira aku takut. Pak Zhang. Pak Fu, akhirnya Anda datang. Masuklah. Mana Xiao Yu? Pengasuh membawanya ke kamar mandi. Dia akan segera ke sini. Silakan masuk. Oke. Silakan masuk. Kau perempuan sialan, aku akan bunuh kau. Tolong, ada yang bisa bantu. Ada apa? Mana Xiao Yu? Nona muda itu diculik. Cepat cari dia. Dasar bocah nakal, akhirnya kau ada di tanganku hari ini. Kalau bukan karena dirimu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Dasar bocah nakal, lihat bagaimana aku akan menghabisimu. Xiao Yu bukan pembawa sial. Ini balasan atas perbuatan jahatmu. Kau mencari mati. Tunggu sebentar. Ada apa? Ini semua salahmu, dasar pembawa sial. Kau menghancurkanku dan membuatku kehilangan segalanya. Selama kau mati, aku bisa mengambil kembali semua yang hilang. Ya, kakek. Selamatkan Xiao Yu. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu hari ini. Jepit rambutku. Kau diambang kematian, masih memungut jepit rambut gadis liar. Aku akan membunuhmu. Berhenti sekarang juga. Aku akan membunuhmu. Xiao Yu, jangan takut. Ayah di sini. Fu Hacking, bagaimana kau tahu aku di sini? Kau tidak perlu tahu itu. Yang perlu kau tahu adalah siapapun yang berani menyentuh putriku akan hidup dalam kesengsaraan. Panggil orang. Aku ingin mereka berdua tidak pernah bisa berdiri lagi seumur hidup. Baik, Tuan. Tidak, Presiden Fu. Saya hanya bingung sebentar. Maafkan saya kali ini. Kakak Hacking, dengarkan penjelasanku. Semua ini hasutannya. Kakak Hacking, ini semua salahnya. Sialan, jelas ide kamu. Aku tidak tertarik melihat kalian bertengkar seperti anjing. Berantem. Terus berantem sampai tidak ada yang mau kalian. Lalu kirim ke kantor polisi. Ayah, jepit rambut itu. Jepit rambut itu milikku. Jepit rambut ini. Yuan, tunggu sebentar lagi. Hasilnya akan segera keluar. Ayah, hasil apa? Sudah keluar, hasilnya sudah keluar. Yuanku. Aku sudah mencarimu selama 10 tahun penuh, 10 tahun. Siapa itu Yuan? Kakek, aku Xiao Yu. Namamu Fu Yuan. Kamu adalah harta karun keluarga Fu kami. Aku kakek kandungmu, dan dia ayah kandungmu. Ketemu kamu. Ayah. Yuan, ini jepit rambut yang suka kamu pakai waktu kecil. Kamu membawanya saat hari kamu hilang. Kakekmu dan aku mencarimu selama 10 tahun penuh. Aku ayah kandungmu.
Ayah. Ya, apa kamu benar-benar ayahku? Anakku,